tentang tugas besar 1 ekonomi makro tentang inflasi, pengangguran dan cara mengatasinya. Pengertian inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus, sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan harga secara terus-menerus. Akibatnya daya beli masyarakat bertambah besar, sehingga pada tahap awal barang-barang menjadi langka, akan tetapi pada tahap berikutnya jumlah barang akan semakin banyak karena semakin berkurangnya daya beli masyarakat. Sedangkan lawan dari inflasi adalah deflasi, yaitu manakala harga-harga secara umum turun dari periode sebelumnya. Akibatnya dari inflasi secara umum adalah menurunnya daya beli masyarakat, karena secara real tingkat pendapatannya juga menurun. Jadi misalkan besarnya inflasi pada tahun yang bersangkutan naik sebesar 5%, sementara pendapatan tetap, maka itu berarti secara real pendapatan mengalami penurunan sebesar 5%, yang akibatnya relatif akan menurunkan daya beli sebesar 5% juga. Yang berlaku pada tingkat yang sangat rendah, tingkat inflasi 0%, bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah, karena ia adalah sukar untuk dicapai. Inflasi tetap rendah andakala tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau wujud sebagai akibat satu peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah. Menurut sifatnya, berdasarkan sifat inflasi dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu 1. Inflasi merayap atau rendah, 2. Inflasi menengah, 3. Inflasi berat. Berdasarkan sebabnya, inflasi ini timbul karena adanya pemerintah keseluruhan yang tinggi di satu pihak. Di pihak lain kondisi produksi telah mencapai kesempatan kerja penuh. Akibatnya adalah sesuai dengan hukum pemerintah, bila permintaan banyak sementara penawaran tetap, maka harga akan naik. Dan bila hal ini berlangsung secara terus-menerus akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pembukaan kapasitas produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru. Inflasi ini disebabkan turunnya produksi karena naiknya biaya produksi. Dampak negatif dari inflasi: 1. Bila harga secara umum naik terus-menerus, maka masyarakat akan panik sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena di satu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong, sementara yang kekurangan uang tidak bisa membelinya. Yang kedua, sebagai akibat dari kepanikan tersebut, maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang, sehingga banyak bank dirus akibat bank kekurangan dana, berdampak pada tutup atau bangkrut, atau rendahnya dana investasi yang tersedia. Yang ketiga, produsen cenderung memanfaatkan kesempatan kenaikan harga untuk memperbesar keuntungan dengan cara mempermainkan harga di pasaran. Dampak positifnya: 1. Masyarakat akan semakin selektif dalam mengkonsumsi produksi dan diusahakan seefisien mungkin, dan konsumtivisme dapat ditekan. Yang kedua, inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh. Yang ketiga, tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha. Cara mencegah inflasi: A. Kebijakan moneter. Saran kebijakan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar. Bank sentral dapat mengatur uang giral melalui peralatan moneter, yaitu 1. Pelaksanaan operasional pasar terbuka, di mana pengendalian jumlah uang beredar oleh bank sentral dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. Yang kedua, penetapan tingkat diskonto.
yang merupakan tingkat bunga yang ditetapkan bank sentral sebagai pinjaman yang diberikan kepada bank umum. B. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal menyangkut peraturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi pemerintahan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Yang C. Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan biaya cukai masuk sehingga impor cenderung meningkat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Pengertian tentang pengangguran adalah orang yang menganggur, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masa kerja. Usia kerja biasanya usia yang tidak dalam masa sekolah, tetapi di atas usia anak-anak, relatif di atas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD sampai tamat SMA, SMK atau sederajat. Sedangkan di atas usia 18 namun masih sekolah dapat dikategorikan sebagai penganggur. Meski untuk hal ini masih banyak yang memperdebatkan, pengangguran pada dasarnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya karena bagaimanapun baik dan hebatnya kemampuan suatu bangsa dalam menanggapi perekonomiannya, tetap saja pengangguran itu ada. Akan tetapi mazhab klasik dengan salah satu teorinya yang terkenal sebagai hukum Say dari Jean Baptiste Say yang mengatakan bahwa supply creates its own demand, atau penawaran menciptakan permintaan sendiri, menjelaskan bahwa bila ini benar terjadi, maka pengangguran tidak akan ada, dan bila pun ada tidak akan berlangsung lama. Saya akan menjelaskan tentang akibat pengangguran. Akibat pengangguran bagi perekonomian Indonesia: yang satu, penurunan pendapatan per kapita. Yang kedua, penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. 3, meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Yang kedua, pengangguran berdampak negatif bagi masyarakat. 1, menjadi beban psikologis dan psikis. Yang kedua, dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. 3, menimbulkan ketidakstabilitasan sosial dan politik seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Hubungan antara inflasi dan pengangguran telah dijelaskan secara singkat, sebagaimana diketahui bahwa manakala inflasi terlalu tinggi, maka masyarakat cenderung tidak ingin menyimpan uangnya lagi, tetapi akan diubah dalam bentuk barang, baik barang yang siap dipakai atau harus melalui proses produksi. Sementara pengangguran adalah orang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Dalam kondisi tingkat inflasi yang relatif tinggi, maka secara teoritis para pengangguran akan banyak memperoleh pekerjaan, bukan saja karena banyak masyarakat membutuhkan tenaganya, tetapi juga para produsen seharusnya akan memanfaatkan momentum kenaikan harga barang dengan menambahkan terlalu produksinya, yang tentu saja harus membuka kapasitas produksi baru, dan ini tentu memerlukan tenaga kerja baru sampai pada tingkat full employment, sampai sebegitu jauhnya agar inflasi yang tinggi banyak memberikan dampak yang negatif. Tujuan kebijakan pemerintah. Tujuan bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada 3 pertimbangan utama, yaitu 1, menyediakan lowongan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Yang ketiga, memperbaiki pembagian pendapatan. Jadi kesimpulan dari PowerPoint ini yaitu 1, inflasi adalah suatu keadaan dalam mana terjadi senantiasa meningkatnya harga-harga pada umumnya, atau suatu keadaan di mana terjadi senantiasa turunnya nilai uang. Yang kedua, deflasi adalah suatu keadaan semakin turunnya harga barang-barang atau semakin meningkatnya nilai uang.
Yang ketiga, stagflasi adalah kondisi di mana hubungan terbalik antara laju inflasi dan output. Ini merupakan akibat dari pergeseran kurva penawaran agregatnya yang disebabkan oleh perusahaan inflasi yang diharapkan. 4. Dari kurva Phillips tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin cepat kenaikan tingkat upah dan harga. Dan semakin tinggi harapan inflasi, akan semakin cepat pula kenaikan tingkat upah. Dalam perekonomian tertutup dan dalam jangka pendek, pengangguran dan inflasi merupakan masalah ekonomi yang perlu dihadapi dan diatasi. Dalam sistem pasar bebas, kedua masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan sendirinya. Kebijakan pemerintah perlu dijalankan apabila salah satu kedua masalah tersebut timbul. Sekian dari saya, Muhammad Husaini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.